Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Ari Aryana dalam channel pengetahuan. Kembali pada tutorial kali ini kita akan bahas tentang tutorial Microsoft Excel, di mana untuk tutorial kali ini saya akan membahas tentang bagaimana matematika dasar dalam Microsoft Excel serta bagaimana membuat tabel dalam Microsoft Excel. Contohnya kira-kira bagaimana membuat kartu hasil studi mahasiswa. Jadi nanti kita akan membuat tabel seperti ini. Lalu akan saya menjelaskan fungsi dasar matematika Excel dalam Microsoft Excel. Oke, coba kita masuk. Nah, teman-teman, sebagaimana yang saya jelaskan di part sebelumnya bahwa dalam Microsoft Excel ini fungsi utama yang menurut saya adalah bagaimana kita bisa membuat tabel-tabel, bisa membuat penjumlahan secara otomatis, rumus dan lain sebagainya. Contoh, dalam Microsoft Excel yang matematika dasar yang pertama adalah bagaimana tanda plus adalah untuk penambahan, lalu tanda bintang seperti ini untuk perkalian, lalu tanda kurang ini untuk pengurangan, dan garis miring ini adalah untuk pembagian. Kita coba contohkan seperti ini. Misalkan saya di sini simpan angka 100, lalu di sini juga 100, lalu di sini 100. Lalu di sini misalkan 50, ini atau 5 saja, 5. Lalu di sini, nah di sini kita akan buatkan rumusnya. Misalkan kita mau menambahkan 10 ditambah 5. Caranya di Excel adalah, di Excel pertama ketika kita mau menjumlahkan atau membuat rumus, maka yang pertama kita lakukan adalah menekan sama dengan. Jadi tekan di keyboard sama dengan seperti ini, lalu pindahkan kursornya yang mana kita mau tambahkan. Misalkan 100 ditambah 5 atau kolom E1, kolom E3, kolom E3 ini, kolom E3 akan muncul kolom E3, lalu tekan plus atau tanda tambah, lalu ditambah dengan kolom F3. Jadi ini seperti ini. Jadi kita akan menjumlahkan di kolom G ini. Kita bahasa rumusnya adalah di kolom G sama dengan E3 ditambah F3 atau 100 ditambah 5. Setelah kita tekan F3 sini, F3 lalu kita enter, maka otomatis muncul hasilnya 105. Lalu itu untuk penambahan. Lalu sekarang untuk perkalian, sekali lagi tekan sama dengan di kolom E4, 100 ini kolom E4 dikali F5 atau di kolom F5, bisa tekan sini lalu enter. Oke, 100 dikali 5 sama dengan 500. Lalu selanjutnya untuk pengurangan, sama dengan klik menggunakan mouse 100 atau E5 dikurang 5 atau F5, enter. Oke, selanjutnya pembagian, sama dengan 100 dibagi E5 atau E5 dibagi F5 atau jumlah di kolom E6 dibagi dengan jumlah di kolom F5. Oke, kita enter, hasilnya sebanyak 20. Atau kita misalkan lanjut seperti ini, satu kolom misalkan sama dengan 100. Jadi kita tidak lagi menggunakan kolom tetapi langsung 100 ditambah 5. Kita enter. Oke, hasilnya 105. Ini juga 100 dikali 5, enter, hasilnya juga 500. Jadi ini juga 100 dikurang 5, enter. Ini juga 100 dibagi 5, enter. Maka hasilnya sama dengan sama. Jadi 105, 500, 95, dan 20. Nah, teman-teman, jika
Dalam Microsoft Excel itu, ketika kita ganti bilangan pembaginya atau penambahannya, maka hasilnya pun secara otomatis jika menggunakan contoh seperti ini. Misalkan saya ganti sini menjadi 10, maka otomatis di kolom ini akan menjadi 110. Misalkan di sini saya ubah menjadi 10, maka menjadi 1000. Saya ubah jadi 20, maka otomatis menjadi 2000. Misalkan sini saya tambah menjadi 100, maka hasilnya 0. Artinya 100 kurang 0 jadi 0. Hasilnya 10, maka hasilnya 90. Jadi misalkan saya bagi 4, maka hasilnya 25. Saya bagi 6, maka muncul 16,66. Nah teman-teman, jika mau menggunakan angka koma di belakangnya, misalkan kita pakai dua setelah koma ada 2 angka di belakangnya, maka tinggal kita kurangkan 1 dengan cara klik ini, klik 1 kali maka akan muncul. Jika memunculkan 3 kali 3 angka, klik ini atau 4 angka seperti ini. Oke, saya pakai 2 angka seperti ini. Oke teman-teman, nah kalau ini maka kita rubah di klik 2 kali, saya ulangi, klik 2 kali, saya ulangi, klik atau F2 di keyboard. Oke, atau klik mouse 2 kali, klik kiri, ganti misalkan menjadi 2 atau menjadi 10. Oke teman-teman, begitu cara matematika dasar dalam Microsoft Excel. Selanjutnya kita coba buat tabel dalam Microsoft Excel. Oke teman-teman, saya buatkan contoh seperti ini. Oke, lalu sekarang misalkan ini contoh, kita masuk di misalkan seperti ini. Misalkan saya membuat kartu hasil studi, maka pertama buat kartu hasil studi, lalu misalkan saya buat di sini nomor urut. Oke, saya tampilkan dulu garisnya, view bernilai seperti ini. Oke, lalu urut. Jadi ulangi, setelah kita mengetik nomor sini titik, lalu kita pindah ke bawah dengan cara enter, lalu kita pilih urut. Oke. Lalu kita pilih misalkan nama, lalu enter, mata kuliah. Oke, lalu kita tarik. Jadi teman-teman, jika mau menggeser garisnya seperti ini, klik seperti ini, saya ulangi, pilih di atas ini. Jika sudah berwarna hitam, maka tekan klik kiri, lalu geser ke kanan atau geser ke kiri. Jadi geser ke kanan, geser ke kiri. Jadi diklik, tahan mouse-nya, lalu geser ke kanan, geser ke kiri. Saya ulangi, klik ini pilih di sini sampai berwarna hitam, lalu tekan, tahan, lalu geser ke kanan maupun geser ke kiri. Misalkan saya geser ke kanan. Oke, seperti ini. Lalu kita input nilai. Lalu sini huruf, lalu sini angka. Nah teman-teman, jadi nilai ini ada berupa huruf, ada juga berupa angka. Maka ini nilai ini kita akan geser menjadi tengah-tengah. Caranya adalah di blok kolom N dan kolom N seperti ini, bisa tekan shift baru garis tanda panah ke kanan seperti ini, atau menggunakan mouse di blok baru tarik seperti ini. Oke, saya ulangi, tekan shift baru geser tanda panah ke kanan, lalu kita pilih home, lalu kita pilih merger and center, atau klik kanan lalu pilih format cell. Oke, lalu pilih alignment, pilih merger cell. Oke, seperti itu. Kita tengah-tengahkan seperti ini. Oke, tahu teman-teman tadi seperti ini, tinggal klik blok seperti ini, lalu pilih merger and center. Lalu di sini ada kredit. Oke, di bawahnya ada K. Oke, lalu N kali K. Oke, seperti itu. Nah teman-teman, kita rapikan dulu. Oke, pertama ini kita kasih di tengah-tengah seperti ini, klik ini juga di tengah-tengah seperti ini, lalu ini juga di tengah-tengah
seperti ini. Nah teman-teman, untuk yang NK ini maka kita blok dulu dari atas ke bawah, kita tekan mouse lalu tarik ke bawah seperti ini. Oke, atau kita tekan kursornya di sini lalu tekan shift tanda panah ke bawah. Oke, seperti itu. Lalu ditekan merger and center. Oke, lalu pilih tanda yang di sini, middle ini. Oke, seperti itu. Tinggal di blok, di Ctrl B. Oke, seperti itu. Nah, untuk kartu hasil studi supaya di tengah-tengah juga, caranya adalah di blok ke samping seperti ini, tekan shift lalu ke samping seperti ini sampai di kolom B. Lalu kita merger and center. Lalu kita blok. Oke, kita perbesar hurufnya, misalkan 18 seperti itu. Nah, oke teman-teman, sekarang kita tekan 1. Oke, 1. Lalu kita pilih matematika ekonomi. Lalu misalkan saya copy saja langsung seperti ini, saya copy lalu saya klik paste value. Oke teman-teman, saya ulangi, jika mengcopy seperti ini, jika teman-teman memilih klik paste langsung seperti ini, maka secara otomatis juga garisnya pun ikut mengikut. Jadi ketika saya paste itu, maka otomatis garis-garis ini juga mengikut sesuai dengan yang kita copy. Tapi jika misalkan saya copy lalu saya klik kanan lalu pilih paste value, maka hanya tulisannya yang ikut tercopy. Lalu kita pilih 2, tekan 2 di sini. Nah teman-teman, dalam Microsoft Excel bisa langsung seperti ini. Caranya adalah di blok seperti ini. Saya ulangi, di blok dari 1 ke 2, lalu pilih yang ini, yang ada tanda kotak di sudut bawah ini. Cari seperti ini sampai berwarna hitam kursornya. Saya ulangi, ini masih kursornya masih berwarna putih. Maka untuk menariknya seperti ini, pilih di sini sampai warna hitam lalu tarik ke bawah. Oke, maka akan muncul adanya 8 secara otomatis. Atau cara yang kedua adalah di blok seperti ini, lalu tekan seperti ini, lalu cari warna hitamnya, lalu tekan klik kiri 2 kali secara cepat. Saya ulangi, di blok seperti ini, lalu tekan mouse kiri 2 kali cepat atau 2 kali secara cepat seperti ini. Oke, maka secara otomatis juga muncul. Jadi terserah teman-teman mau pilih cara yang seperti apa. Lalu kita kasih tengah-tengah, pilih di sini center. Oke, seperti itu. Nah teman-teman, di sini ini garisnya melewati batas garisnya, maka ini saya tarik lagi. Misalkan saya contoh buatkan kabelnya seperti ini. Oke, nah ini berantakan karena melewati garisnya. Caranya adalah, maka ini bisa dengan cara digeser seperti ini. Oke, maka cukup garis sampai sini, batasnya sampai sini. Oke, itu cara yang pertama. Atau cara yang kedua, di sini setelah berwarna, ini kursornya masih berwarna putih, setelah berwarna hitam, teman-teman bisa klik 2 kali secara cepat, klik kiri 2 kali secara cepat, contohnya seperti ini. Oke, maka juga akan otomatis mengatur dengan sendirinya. Oke, ini saya tengah-tengahkan lagi. Oke, lalu saya input hurufnya A, misalkan A, B, 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 sorry, D, A, misalkan seperti itu. Oke, saya coba A sesuai contoh. Nah teman-teman, untuk angka dalam Microsoft Excel itu bisa kita nanti buat cat rumus menggunakan rumus if sederhana. Tapi untuk contoh kali ini, karena kita hanya akan membuat tabel, maka akan saya buat cat secara manual saja. Nanti selanjutnya kita akan membahas bagaimana membuat cat rumusnya. Jika A maka jadi 4, jika B maka jadi 3, jika C jadi 2, jika D 1, dan jika E nilainya 0. Misalkan sini saya pakai manual saja, 4, 3, 3, 3, lalu 4, 4, 4. Lalu kreditnya misalkan 3,
Nah teman-teman, jika 3, misalkan ini juga bisa kita tarik ke bawah seperti ini. Oke, cara yang pertama. Lalu cara yang kedua, di copy Ctrl C, lalu sini, lalu tekan Enter. Itu cara yang kedua. Lalu cara yang ketiga adalah ketika kita mengetik 3 di sini, sudah mengetik 3, maka langsung di blok seperti ini, lalu tekan Ctrl D. Tekan Ctrl D atau delta, tekan Ctrl D. Oke, muncul seperti itu. Kita perbaiki, misalkan tengah-tengah seperti ini. Oke. Nah teman-teman, untuk kolom NK ini atau di P ini, maka kita gunakan rumus matematika dasar tadi, perkalian N kali K, artinya nilai 4 ini dikali 3, 4 dikali 3, maka pilih sama dengan 4 dikali ini, atau kolom N7 dikali kolom O7, jadi 4 dikali 3, lalu di enter. Nah teman-teman, setelah di enter ini sama kayak tadi, bisa di copy, lalu di copy, lalu di blok seperti ini bawah, lalu di enter. Atau yang kedua caranya adalah sama seperti tadi, ditarik ke bawah seperti ini, kan juga secara otomatis. Yang ketiga juga sama kayak tadi, di blok, lalu Ctrl D. Oke, maka hasilnya sama. Kalau misalkan saya rubah di sini menjadi 4, misalkan sini saya rubah menjadi A, maka sini O4, maka otomatis juga berubah menjadi 12. Maka kolom ini otomatis berubah menjadi 12. Oke. Nah sekarang teman-teman, kita akan membuatkan tabelnya. Tabelnya teman-teman, untuk misalkan di kolom M, N, O, P ini, kita akan menggesernya supaya kolomnya sama besar. Maka caranya adalah kita tidak perlu menggeser satu-satu seperti ini, seperti ini, maka itu kemungkinan tidak sama. Caranya adalah seperti ini, di blok ini, di blok pakai mouse, jadi tekan klik kiri, lalu geser ke kanan seperti ini sampai di kolom P, lalu cari sampai mouse-nya berwarna hitam seperti ini kursornya, lalu geser ke kanan seperti ini, geser ke kiri seperti ini, maka otomatis yang 4 kolom ini akan besarnya menjadi sama. Oke, saya tekan seperti ini. Oke. Lalu ini saya tekan menjadi tengah-tengah seperti ini. Nah sekarang teman-teman, kita coba buatkan tabelnya. Jadi saya buat tabel seperti ini. Oke, seperti itu. Saya buat tabel. Teman-teman boleh klik kanan, lalu format cell, lalu pilih border, lalu pilih ini, lalu pilih misalkan di tengah garisnya seperti ini, garis yang horizontalnya saya pilih misalkan titik-titik seperti ini, maka saya klik di sini. Oke. Nah teman-teman, sudah seperti ini hasilnya. Tetapi nah teman-teman, kita coba cek. Nah otomatis ini masih ada garisnya, jadi masih ada garis di tengah-tengahnya. Jadi ini saya hilangkan, klik kanan, format cell, lalu tekan ini kan. Oke, sampai hilang. Buka ini juga, klik kanan, format cell, lalu tekan ini sampai hilang. Oke, seperti itu. Nah hasilnya sudah sama dengan yang sampai, tinggal kita warnai, warnanya seperti ini. Warnanya kita pilih home, lalu kita pilih misalkan warna ini. Oke, warnanya sama. Oke, seperti itu. Nah sekarang teman-teman, tinggal kita misalkan ini saya copy saja, saya copy sini, enter. Nah teman-teman, titik 2. Nah teman-teman, agar kita bisa buatkan rumus seperti ini, maka di sini tidak bisa buatkan rumus. Contoh teman-teman, dalam Microsoft Excel itu ketika kita menjumlahkan berapa jumlah SKS-nya, maka caranya adalah sama dengan pilih sum, lalu buka kurung, lalu blok ini seperti ini, lalu enter. Oke, itu cara yang pertama.
Cara yang kedua, letakkan kursornya di sini, lalu pilih tanda auto sum ini. Oke, blok seperti ini. Oke, sorry, kreditnya di blok seperti ini, jumlah SKS-nya kreditnya ya. Oke, maka enter sama dengan 24, sama kayak tadi. Ini di auto sum lagi, lalu pilih yang ini jumlah bobotnya, enter. Lalu untuk indeks prestasinya, maka kita menggunakan skala 4, jadi sama dengan kita gunakan pembagian jumlah bobot dibagi jumlah SKS, sama dengan kita letakkan 84, kita klik sini, lalu tekan garis miring atau bagi, lalu tekan 24, kita enter, maka hasilnya 3,5. Tampilkan 0 di belakangnya, maka tambahkan dengan ini. Oke, seperti itu. Nah teman-teman, ini tidak bisa rapi karena dalam Microsoft Excel itu kita tidak bisa buat rumus jika diawali dengan tanda kutip 2. Maka untuk merapikannya caranya adalah di sini teman-teman, sini di kolom M, tekan kolom M, lalu pilih insert seperti itu, lalu ditarik seperti ini ditarik, lalu ini dipindahkan, ini di blok, lalu delete atau Ctrl X saja, enter. Ini juga di Ctrl X, lalu enter. Nah teman-teman, selanjutnya ini untuk menghilangkan garis ini, caranya di blok seperti ini, lalu klik kanan, lalu format cell, lalu hilangkan garis tengahnya, karena ini kan ada di tengah-tengah garisnya, jadi klik ini, klik kiri, lalu OK. Nah teman-teman, sudah sama, hasilnya pun sudah sama seperti itu. Setelah teman-teman seperti ini, boleh ini. Oke, 3,5 blok. Oke, nah teman-teman, kita sudah membuat bagaimana cara mengenal matematika dasar Microsoft Excel. Lalu kita juga sudah membahas tentang bagaimana membuat tabel dalam Microsoft Excel. Untuk part kali ini sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.